mohon maaf nih, jika kita mengucap sumpah, kebanyakan ya sumpah yang dibarengi dengan emosi itu biasanya tuh dibarengi dengan hal-hal yang buruk kepada orang lain. Nah ini mohon maaf nih, kalau dalam Islam, apakah benar nih kalau kita menyumpahi orang lain, takdir orang lain itu akan berubah nggak sih? Misal dikatain, ah sial kamu kalau bohong sama saya. Nah itu beneran nggak dia bakal sial? Nih mohon penjelasannya guru, silakan. Izin Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim. Iftah alaina futuwal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaannya sangat menarik. Pertanyaannya adalah apakah sumpah yang diucapkan oleh seseorang itu dapat merubah nasib orang lain? Dijelaskan di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ke-2653, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Kataballahul maqadiru 'alal khalaik qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan 7 lapis langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan apakah sumpah seseorang itu bisa merubah nasib atau takdir orang lain, maka jawabannya bisa jadi dan bisa juga tidak. Karena ketetapan takdir Allah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam azali sebelum Allah ciptakan langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada kaitannya ketika seseorang mendapatkan kesialan ataupun mendapatkan keburukan, tidak ada sangkut pautnya dengan sumpah orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, "Kulla yusibana ila ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Sesungguhnya katakanlah olehmu wahai kekasihku Muhammad, apa yang menimpa manusia, apa yang menimpa kami, kebaikan atau keburukan, kesemua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha menolong kita. Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala orang mukmin dimintakan untuk bertawakal kepadanya. Maka enggak mungkin sesuatu itu bisa merubah nasib seseorang. Akan tetapi ada yang lebih dahsyat lagi dari itu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menjelaskan satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Rasulullah SAW, "Inna zalim la yad'uwa ala zalim hatta yuwaqafi'ahu. Summa yabqali zalim fadlun lahu yaumal qiyamah." Ada orang yang terzolimi, ketika seorang yang terzolimi mendoakan keburukan kepada orang yang berbuat zolim, lalu kemudian Allah jadikan doanya itu diijabah. Dan keburukan itu menimpa kepada orang yang menzoliminya. Akan tetapi bisa jadi, karena doa orang yang terzolimi itu terlalu berlebihan, sampai melampaui batas kezoliman orang yang berbuat zolim kepadanya. Maka nanti sisanya bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan suka ngedoain orang dengan doa yang buruk. Kalau kita ada keburukan orang kepada kita, kita terzolimi oleh kesalahan orang, maka fawid amruka ilallah, serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang balas. Kalau kita doakan dengan doa yang baik, maka insya Allah kita mengikuti baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah dizolimi, disakiti pada saat malaikat di Taif menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk menghancurkan 2 gunung sehingga menghancurkan semua mereka yang zalim kepada Nabi. Katanya malaikat Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rasulullah, in syi'ta la aqdiku alaihima akhsyabain." Kalau engkau mau akan aku benturkan 2 gunung ini sehingga semua orang yang zalim mereka binasa. Tapi kata Nabi Muhammad, mudah-mudahan mereka dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka enggak kenal dengan saya, dan aku berharap mudah-mudahan anak cucu keturunannya ada yang menyembah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Maka doakan kebaikan, keburukannya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.